DJPK Bertilawah. Perkenalkan, saya Ramadan Dwi Pratama, izin memandu kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin sebelum memulai acara kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut dengan kita bertilawah bersama-sama. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat ke-62 ya, dan Ibu. Mungkin bisa dibuka Al-Qur'annya masing-masing. Dimulai dari ayat 62, nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti di tempatnya masing-masing, akan tetapi tetap dengan mic-nya tetap mute. Kita aus bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khuzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Summa tawallaitum min ba'di zalika falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khashirin. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khashiin faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idotal lil muttaqin. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la biqaru awanum baina zalik faf'alu ma tu'maru. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Benar gini ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhirin.
qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tasyabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul arda wa la taskil harsh musallamatul la siyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum ta'tumun. Faqulna dribbuhu biba'diha kazalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Summa qasat qulubukum mim ba'di zalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayahruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Afatatba'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa iza laqul lazina amanu qalu amanna wa iza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadisunahum bima fatahallahu alaikum Qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna haza min indillah
haza min indillahi liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun wa qalu lam tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat qul attakhaztum indallahi ahdan falay yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallah alallahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kita bertilawah bersama-sama. Semoga Al-Quran nanti menjadi penerang dan pelapang kita di alam kubur. Amin. Kemudian kita berlanjut ke agenda berikutnya, yaitu ceramah oleh Ustadz Subhan. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Subhan yang akan membawakan ceramah dengan tema Jalan Berkah melalui sedekah. Jalan Berkah melalui sedekah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas Ustaz, jelas. Ya, alhamdulillah. Soalnya agak masih batuk-batuk. Nanti mohon maaf kalau di tengah-tengah ada batuk-batuk dikit. Siap. Mungkin saya sedikit memperkenalkan Pak Ustadz ini merupakan analis kebijakan ahli media dari BKF ya begitu. Kemudian beliau ini riwayat pendidikannya dari D3 Akuntansi STAN, kemudian sarjana manajemen, kemudian S2-nya di Economic International University of Jepang, ya di Jepang, kemudian doktor dari Islamic Economics dari International Islamic University Malaysia. Mungkin tanpa berpanjang lebar, mari kita silahkan tafadhol Pak Ustadz untuk menyampaikan. Terima kasih Mas Ramadan bin Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin, para pegawai yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Mohon izin sedikit share mengenai beberapa hal terkait dengan tema yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ramadan ya, masalah sedekah. Nah, mohon izin share paparan. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi guidance kita lah untuk ngobrol-ngobrol pagi ini gitu kan. Kita awali pagi-pagi kita dengan sedikit melihat kembali dari apa yang selama ini barangkali sudah kita lakukan dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan tambahan kualitas untuk ibadah kita bareng-bareng di masa yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Kita akan coba ulas terkait dengan jalan berkah melalui sedekah. Apakah slide saya sudah bisa berpindah ya? Sudah. Kalau ya. Saya akan coba mulai dulu dari firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Nanti sedikit saya ulas nih mengenai firman Allah ini ada di dalam tafsir Qobi Baidawi terkait dengan masalah sedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kama salih habbatin. Kama salih habbatin itu bagaikan sebutir biji. Maksudnya kama salih habbatin di sini adalah kama salih badiri habbatin. Jadi kalau orang itu menginfakkan hartanya, itu bagikan dia menanam benih. Menanam satu biji. Kemudian dari biji yang ditanam, ambatat sab'a sanabil. Kemudian tumbuh 7 bulir atau 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian setiap tangkainya itu nanti akan menghasilkan 100 biji lagi. Nah, ini hanya gambaran saja nih. Kalau di sebelah kiri ini misalnya ada orang sedang menanam padi. Awal mulanya mereka kalau orang Jawa lumayan nyebar gabah gitu ya. Jadi satu butir gabah itu yang kemudian ditanam oleh petani ini kemudian memunculkan ada 7 tangkai, 7 bulir. Nah, nanti dari masing-masing bulir yang ada itu ada 100 biji lagi. Nah, begitu seterusnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah akan melipat gandakan hasil dari apa yang ditanam oleh orang yang mau menginfakkan hartanya tadi. Lima yasha, untuk orang-orang yang dikehendaki. Artinya bifadlihi ala hasabi halil munfik min ikhlasihi wa ta'abbihi wa min ajli dzalika tafawut al-a'mal fi maqadir sawab. Allah akan memberikan balasan anugerah yang luar biasa kepada orang yang mau menginfakkan hartanya. Nah, balasan yang diberikan oleh Allah itu ala hasabi halil munfik min ikhlasihi. Melihat tingkat keikhlasan orang yang mengamal, yang menafkahkan hartanya tadi. Dan juga melihat seberapa berat dia mengeluarkan harta. Bukan sekedar seberapa banyak harta yang dikeluarkan untuk berinfak, tapi seberapa berat dia mengeluarkan harta itu untuk infak. Bisa jadi uang 10.000 itu akan berat diinfakkan oleh orang yang penghasilannya hanya 20.000 sehari. Tapi uang 1 miliar mungkin nggak ada nilainya apa-apa bagi orang yang punya uang sampai 1 triliun. Jadi bukan dari sekedar berapa banyak uang yang dikeluarkan, tapi biqadri ta'ab. Sampai seberapa besar dia itu merasakan berat ketika mengeluarkan harta. Maka istilah al-ajru biqadri ta'ab. Jadi pahala yang diperoleh oleh seseorang itu ya tergantung dari seberapa berat dia mendapatkan pahala itu. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un. Allah maha luas. Aila yabiqu alaihi ma tafaddal bihi min ziyadah. Artinya Allah itu punya karugaan yang sangat luas sekali. Tidak ada kerupekan, nggak ada kesempitan bagi Allah kalau Allah mau ngasih. Nah, kalau Allah mau nambahi, nambah lagi, tidak ada masalah bagi Allah. Wasi'un. Alimun, Allah juga maha mengetahui. Ai biniyatil munfiki wa qadri infakihi. Allah mengetahui niat orang yang berinfak, niat orang yang sedekah, niat orang yang memberikan nafkahnya. Wa qadri infakihi, dan seberapa besar dia itu mengalami kepayahan, kesusahan pada saat dia menafkahkan atau menginfakkan hartanya. Nah, ini sebagai pembuka bahwa orang yang menafkahkan harta itu akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu juga tergantung dari kadar keikhlasan kita. Seberapa berat kita mengeluarkan harta itu untuk berinfak. Nah, selanjutnya kita masuk ke hadis Rasulullah. Jadi jangan khawatir. Kalau kita punya harta atau apa saja, begitu kita infakkan, jangan khawatir kalau harta itu berkurang. Mana qasamalun min shadaqatin qattu.
Wala afa rajulun an mudlamatin illa zadahu Allah izzan. Wa ma tawadhu'a rajulun illa rafa'ahu Allah taala. Harta yang diinfakkan, yang disedekahkan sama sekali tidak akan berkurang. Sama sekali nggak akan berkurang hanya gara-gara sedekah. Enggak. Dan orang yang mau memaafkan atas penganiayaan yang ada, itu akan menjadikan dia makmulia di sisi Allah. Allah akan kasih dia kemuliaan yang lebih. Tidak apa-apa orang itu menganiaya kita. Tidak apa-apa orang menzalimi kita. Selama kita kuat dan kita sanggup memaafkan. Kalau memang memaafkan itu adalah jalan terbaik menjadikan orang yang tadi menganiaya kita itu bisa menjadi sembuh. Bisa menjadi sembuh. Akhirnya dia tidak mau lagi menganiaya kita. Nah, pemberian maaf terhadap penganiayaan ini bisa menjadikan diri kita bukan makin asor, bukan makin rendah. Tidak, justru Allah akan meninggikan derajat kita. Illa zadahullahu izzan. Wa ma tawadhu'a rajulun illa rafa'allahu ta'ala. Dan orang yang tawadhu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Nah, itu kalau di taklimul muta'alimnya kan gitu. Inna tawadhu'a min khisalil muttaqi. Tawadhu itu adalah bagian dari sifatnya orang yang bertakwa kepada Allah. Wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Dan dengan ketawadhuan itulah orang-orang yang bertakwa itu akan bisa terus naik. Derajatnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sehingga dia akan mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah. Maka, wa ma tawadhu'a rajulun illa rafa'allahu ta'ala. Jadi tawadhu itu bukan menjadikan orang makin rendah, enggak. Tawadhu bukan menjadikan orang makin hina, tidak. Justru karena ketawadhuan inilah menjadikan orang itu makin diangkat derajatnya oleh Allah. Barangkali kita pernah mendengar bagaimana kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ketika beliau itu sedang munajat kepada Allah untuk bisa mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah. Beliau ini adalah orang yang sangat alim. Beliau juga orang yang sangat dermawan sekali. Nah, beliau mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah melalui ilmunya. Karena kealiman beliau. Nah, beliau pakai itu, kealimannya itu untuk bisa menjadikan diri beliau itu dekat kepada Allah. Namun ketika beliau menggunakan ilmunya itu, ternyata pintu yang dipakai orang dengan menggunakan ilmu untuk mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah itu sudah penuh. Karena banyak orang-orang alim waktu itu. Sehingga mereka antri semuanya di situ. Akhirnya beliau pindah. Waduh, ini kayaknya pintunya terlalu sesak nih, nggak muat nih kalau saya harus masuk lewat sini. Beliau pindah ke tempat lain, yaitu lewat pintu dermawan. Nah, ketika beliau lewat pintu dermawan, dilihat di situ ternyata banyak juga orang yang antri di situ untuk mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah. Akhirnya beliau pindah lagi, sehingga paling akhir kemudian beliau memutuskan untuk menghadap kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui pintu tawadhu. Melalui pintu tawadhu. DP merendahkan diri di hadapan Allah, dan akhirnya pintu tawadhu itu orangnya tidak banyak, orangnya sedikit. Sehingga melalui pintu tawadhu inilah akhirnya kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah. Sampai mendapatkan derajat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu juga jadi perhatian kita. Jadi perhatian kita. Tidak perlu kita jadi orang yang minder. Tidak perlu kita jadi orang yang begitu merasa rendah atau asor. Tidak perlu. Hanya gara-gara tawadhu. Hanya gara-gara tawadhu. Begitu juga kita tidak perlu merasa khawatir harta benda kita itu berkurang hanya gara-gara sedekah. Tidak perlu. Tidak perlu juga kita harus membalas kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada kita. Tidak harus. Jadi antara ciri orang yang baik itu kalau dia dibaiki orang yang dia berbuat baik, kalau dia
diperlakukan tidak baik oleh orang lain, ya tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Loh, itu ciri orang baik. Loh, kalau itu kita bisa jalankan, maka kita akan mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah di hadis. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hanya saja kadang-kadang kita itu kemantapan kita masih kurang. Kemantapan kita itu masih kurang. Masih ada kekhawatiran pada diri kita. Dan itu manusiawi. Manusiawi. Yang mana manusia itu ya khawatir ini, itu, dan sebagainya itu sudah lumrah lah. Ya. Namun coba kita kelola kekhawatiran itu, jangan sampai kemudian justru malah menjadikan kita tidak berkembang. Jangan sampai kekhawatiran justru menjadikan kita malah makin jauh dari Allah. Nah, justru harus kita kelola supaya kita mendapatkan posisi yang lebih bagus di sisi Allah. Ya, mulai pelan-pelan kekhawatiran itu kita hilangkan. Caranya ya mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini tidak mudah. Memang gampang dan memang agak susah dan perlu latihan. Ya, bareng-barenglah kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya ada hikmah. Ini yang bagus untuk bisa kita jadikan sebagai pegangan. Supaya kita ada rasa optimisme di dalam kehidupan kita. Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Samarkandi. Di dalam kitab hikam beliau itu, beliau pernah menyampaikan, wijdanu thamarati ta'ati ajilan. Basyairul amilina biwujudil jaza'i alaiha ajilan. Atau di naskah yang lain, man wajada thamrata amalihi ajilan. Fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Wijdanu thamarati ta'ati ajilan. Buah dari ketaatan yang bisa kita rasakan di dunia ini, itu menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beramal mengenai adanya balasan ketaatan kita besok di akhirat. Barang siapa merasakan buah manisnya amal di dunia, man wajada thamrata amalihi ajilan, fahuwa dalilun ala wujudil qaubil ajilan. Maka itu bukti bahwa amalnya itu amalnya diterima oleh Allah besok di akhirat. Nah, ini bisa menjadi barometer bagi kita. Coba selama ini dari ketaatan yang kita lakukan, amal yang kita lakukan, amal apa saja, mulai dari kita sholat, mulai dari kita puasa, terus lanjut kita tadarus, termasuk di dalamnya adalah sedekah. Dari amal yang kita lakukan, apa iya kita sudah merasakan buah dari ketaatan atau amal kita? Kalau kita belum merasakan itu, wah jangan-jangan. Waduh, ini amal saya ini diterima apa tidak oleh Allah? Jangan-jangan amal saya ini masih ada yang kurang. Jangan-jangan masih banyak penyakit di dalam amal saya. Loh, kalau penyakit-penyakit itu masih banyak bercokol di dalam amal perbuatan kita sehari-hari, maka amal dan ketaatan kita nggak akan memberikan buah apa-apa. Kalau toh kita mendapatkan itu, mungkin saja hanya sekedar di dunia saja. Belum tentu besok di akhirat kita akan mendapatkan balasan itu. Karena besok ketika di akhirat akan diadili. Ketika kita sampaikan amal kita, ya Allah, ini saya datang dengan membawa amal sholat saya datang membawa amal sedekah saya datang membawa amal puasa saya, dan seterusnya, semua amal kita haturkan kepada Allah. Namun apa yang dibalas oleh Allah kepada kita? Enggak, kamu beramal bukan untuk saya. Kamu beramal bukan untuk saya. Kamu beramal itu kan untuk orang lain, bukan untuk saya. Ya udah, kamu cari saja orang yang dulu kamu niati untuk beramal itu. Itu besok seperti itu. Ketika kita berhadapan kepada Allah, ketika kita dihisab oleh Allah. Nah, ini bisa menjadi alat bagi kita untuk ngecek sama ini sejauh mana nih kita beramal kepada Allah. Sejauh mana kita bisa mendapatkan dan merasakan buah dari amal kita. Kalau buah dari ketaatan dan amal itu kok belum terasa sama sekali. Nah, ini kita perlu introspeksi diri. Mana yang salah? Mana yang mesti harus saya perbaiki? Terus cara memperbaikinya bagaimana? Nah, ini juga menjadi
pertimbangan bagi kita untuk membuat supaya kualitas dari amal perbuatan kita menjadi lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati. Saya nukilkan dari kitabnya Abu Laits As-Samarqandi. Di dalam kitab beliau Tambihul Ghafilin, beliau menyampaikan bahwa di dalam sedekah yang kita keluarkan, di dalam infak yang kita berikan kepada orang lain, itu ada 10 kebajikan. 5 kebajikan akan didapatkan di dunia ini, 5 kebajikan akan kita dapatkan besok di akhirat. Kalau 5 kebajikan di dunia sudah bisa kita rasakan, barangkali itu bisa menjadi pertanda bahwa sedekah kita diterima oleh Allah. Kalau 5 kebajikan di dunia ini bisa kita nikmati, kita bisa rasakan buahnya, barangkali itu menjadi pertanda bagi kita bahwa amal kita itu akan dibalas oleh Allah besok di akhirat. Nah, apa 5 tanda kebajikan yang akan didapat oleh orang yang mau memberikan sedekah atau infaknya di dunia ini? Nah, 5 kebajikan sedekah di dunia yang pertama, an-nafiha tadhiran lil mal. Sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan itu akan membersihkan harta benda kita. Barangkali harta kita ini banyak sekali kotoran-kotorannya. Sehingga di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, ala innal ba'ya yahbaruhu al-lagwu wal halfu wal kadhibu fashubuhu bis sadaqah. Ingatlah bahwa di dalam jual beli, ya termasuk kita bertransaksi, termasuk kita bermuamalah, itu selalu di dalamnya ada hal-hal yang tidak baik. Kadang-kadang muncul sumpah gitu kan. Wah, saya modalnya tidak bisa segitu, Pak. Tidak bisa turun lagi. Kadang-kadang sampai muncul sumpah-sumpah kayak gitu. Dan juga kadang-kadang muncul dusta. Ya, oleh karena itu, maka campurilah atau bersihkanlah muamalah kita itu dengan sedekah. Sehingga sedekah yang kita keluarkan ini bisa menjadi pembersih dari harta benda kita. Karena harta benda ini akan kita makan. Kalau kita memakan barang-barang yang bersih, maka akan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita, mempengaruhi tingkah laku kita, attitude kita. Bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita bersikap kepada siapapun. Kepada makhluk, tidak hanya sekedar manusia, kepada siapapun. Itu akan terpengaruh di situ. Akan terpengaruh. Dan ini juga berasal dari harta benda yang kita masukkan di dalam perut kita seperti apa. Itu yang pertama, bisa membersihkan harta kita. Yang kedua, an-nafiha tathhirul badan minadz dzunub. Begitu juga sedekah ini bisa membersihkan badan kita dari dosa-dosa yang sudah lewat. Dosa yang pernah kita lakukan bisa bersih karena kita mau bersedekah, karena kita mau menginfakkan sebagian dari harta kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri mereka. Dari zakat, sedekah yang kita keluarkan itu juga dalam rangka supaya diri kita ini jadi bersih. Loh, kalau orang itu dirinya bersih, menghadap kepada Allah, rasanya enak. Rasanya enak. Akan berbeda. Kalau diri kita itu banyak diliputi dengan berbagai macam kemaksiatan. Menghadap kepada Allah itu rasanya tidak nyaman sekali. Tidak nyaman. Sehingga kita itu melakukan amal perbuatan kadang-kadang hanya sekedar rutinitas. Tidak bisa menyelami dan mendalami apa sebenarnya dari apa yang saya lakukan. Maksud dari yang saya lakukan ini apa sebenarnya. Yaitu biasanya muncul karena apa? Karena kekotoran yang ada pada diri kita. Kotornya diri kita karena banyaknya kemaksiatan dan dosa ini bisa menjadikan kita menghadap Allah itu rasanya itu berat. Rasanya berat. Kalau toh menghadap Allah itu ya masih ada rasa aras-aras, malas, kemudian tidak merasakan sama sekali apa gitu efek dari apa yang kita lakukan. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan, pernah bersabda, barang siapa
yang menjalankan sholat. Kemudian sholatnya ini tidak menjadikan dirinya itu terbebas dari fahsya dan mungkar. Maka justru dia akan makin jauh dari Allah. Man lam yakun sholatuhu tanhalil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang sholatnya itu tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu justru menjadikan dirinya itu bukan makin dekat kepada Allah. Tapi justru makin jauh, makin jauh, makin jauh. Nah, barangkali ada kekotoran-kekotoran yang ada masih nempel pada diri kita. Nah, ini kita coba bersihkan dengan memberikan sedekah. An-nafiha taf'al bala wal amrad. Kemudian selanjutnya sedekah ini bisa menolak musibah dan juga penyakit. Sehingga Rasulullah bersabda, "Dawu mardakum bis sedekah." Obatilah orang-orang sakit di antara kamu semua ini dengan cara sedekah. Jadi sedekah ini bisa menjadi obat bagi kita. Kebajikan yang keempat yang bisa kita dapatkan di dunia dari sedekah itu adalah an-nafiha idkhalus surur 'alal masakin. Sedekah ini bisa menjadikan orang miskin merasa gembira. Maka dalam hadis Rasulullah pernah menyampaikan afdhalul a'mal idkhalus surur 'ala qalbil mu'min. Amal yang paling utama itu adalah idkhalus surur. Bagaimana bisa kita memasukkan rasa gembira ala qalbil mu'min di dalam hati orang yang beriman. Dengan apa saja? Dengan apa saja? Dan sedekah ini tidak mesti harus dalam bentuk uang. Uang misalnya kita tidak punya, kita bisa sedekah dengan gerakan kita, dengan badan kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, apa saja. Selama kita bisa memasukkan rasa gembira kepada orang lain, terutama hatinya orang mukmin. Nah, disitulah kita sudah menjalankan afdhalul a'mal, amal yang paling mulia. Nah, sedekah ini bisa mengembirakan hati orang-orang miskin. Bisa mengembirakan hati orang miskin. Dan yang kelima, sedekah itu an-nafiha barakatan fil mal wa sa'atan fi rizq. Sedekah ini bisa menjadikan harta benda kita itu makin berkah dan menjadikan kita itu rizkinya makin lapang. Makanya kalau orang kepingin rizkinya itu makin lapang, makin mudah, ya perbanyak sedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Rizki manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak perlu gusar. Selama orang itu masih diberikan kehidupan, selama nyawa orang masih ada di dalam tubuhnya, maka Allah pasti akan menanggung rizki itu. Maka Allah akan menanggung rizki itu. Nah, hanya saja sebab untuk mendapatkan rezeki ini yang mesti harus kita coba cari. Sebab-sebab yang bisa menjadikan rezeki ini datang kepada kita cari. Nggak bisa kita berpangku tangan saja, nggak bisa. Karena makom setiap orang beda-beda. Ada orang yang makomnya makom tajrid. Ada orang yang makomnya makom asbab. Makom tajrid itu orang mungkin tidak perlu dia harus bekerja keras. Berangkat ke kantor, ke pasar, dan lain sebagainya. Namun dia mungkin diberikan tugas oleh Allah yang lainnya. Hanya sekedar misalnya diminta untuk pokoknya menjaga pendidikan, pesantren, dan sebagainya. Sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Akhirnya kemudian Allah memberikan rezeki di sana. Tanpa harus susah payah mencari dan bekerja. Makam tajrid. Tapi bagi makam asbab, tidak bisa kita mengikuti seperti itu. Ya tetap kita mesti harus cari rezeki ini luas, longgar, dapat keberkahan. Ya paling tidak uang yang ada, rezeki yang ada pada diri kita ini, sebagian kita infakkan untuk menjadikan kelapangan pada rezeki kita. Nah, ini 5 hal yang bisa dirasakan oleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mulai dari hartanya bisa bersih, badannya juga bisa bersih dari dosa, bisa menolak musibah dan juga penyakit,
kemudian bisa mengembirakan orang lain, terutama orang-orang miskin, dan juga memberikan keberkahan, membawa keberkahan untuk harta benda kita, dan menjadikan rezeki kita makin lapang, makin lapang. Rezeki tidak harus dalam bentuk uang. Rezeki tidak harus dalam bentuk uang. Termasuk ketenangan hati kita. Termasuk bagaimana kita diberikan kesehatan selama ini, sementara orang lain banyak yang menderita sakit. Itu juga rezeki yang luar biasa, yang mungkin malah tidak bisa kita hitung secara nominal. Cuma kadang-kadang karena kita tidak menyadari itu, seringnya kita tidak bisa mensyukuri. Nah ini bisa jadi introspeksi bagi diri kita masing-masing. Kalau 5 hal ini sudah kita rasakan, kita nikmati gitu ya dalam kehidupan di dunia, insya Allah itu bisa menjadi tanda bahwa amal perbuatan kita, sedekah kita ini diterima oleh Allah, dan Allah akan membalasnya besok di akhir. Nah, 5 hal yang mungkin bisa juga nanti yang akan kita dapatkan besok di akhirat dari rezeki kita. Yang pertama, antakuna shadaqah dhillan li sahibiha fi syiddatil har. Sedekah ini besok bisa menjadi apa ya? Pengiup lah, pelindung. Jadi iup-iupan. Bagi orang yang mengeluarkan sedekah itu ketika pas hari itu tuh panas yang bukan main. Maka digambarkan matahari itu sudah tinggal sejengkal saja di atas kepala. Sehingga orang itu banyak yang sampai keringetan, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Orang itu bisa tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saking panasnya. Nah, sedekah ini bisa menjadikan panasnya besok di akhirat itu bisa melindungi apa? Sedekah ini bisa melindungi kita dari panasnya siksaan Allah besok di akhir. Dari panasnya kondisi wadah di oro-oro mahsyar. Itu sedekah kita bisa melindungi kita. Kemudian yang kedua, an-nafiyah khifatul hisab. Begitu juga sedekah itu bisa menjadikan besok kita akan dipermudah waktu kita dihisab oleh Allah. Jadi bisa memperingan hisab kita besok waktu kita di akhirat. Karena sedekah kita. Kemudian annaha tuthqil mizan. Begitu juga sedekah ini bisa memberatkan timbangan baik kita. Ketika kita ditimbang antara amal baik dan amal jelek. Sedekah ini bisa menjadikan timbangan amal baik kita itu makin berat. Sehingga kita masuk golongan orang yang sa'adah, orang yang bejo, orang yang beruntung. Kemudian yang keempat, jawazun ala sirat. Sedekah ini juga akan memberikan kita kelancaran ketika kita melewati sirat. Yang di bawahnya itu adalah api neraka. Kemudian tujuan kita akhirnya adalah surga. Nah, dengan sedekah ini kita akan dibantu mempercepat langkah kita, memperlancar langkah kita ketika kita melewati sirat. Sehingga kita bisa selamat dari api neraka dan kita bisa masuk ke surga. Dan yang kelima, ziyadatud darajat fil jannah. Nah, sedekah ini juga akan menambah derajat manusia ketika nanti dia masuk di dalam surga. Nah, inilah 10 kebajikan yang akan kita dapatkan dari sedekah kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini bisa menjadi penggerak bagi kita, bisa jadi motivator bagi kita untuk kita tidak sayang-sayang, misalnya gak eman-eman lah gitu ya. Kalau kita bersedekah, gak iman-iman, tidak sayang-sayang itu kalau kita bersedekah. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan supaya kita itu menjaga diri kita dari api neraka. Menjaga diri kita dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan separuh kurma. Jadi kita sedekah dengan separuh kurma saja itu sudah bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya hormati. Nah, sedikit saya tambahkan terkait dengan masalah sedekah. Bahwa ketika kita mengeluarkan sedekah, entah dalam bentuk apapun itu, maka sedekah yang kita keluarkan itu akan mengucapkan 5 macam kalimat. As-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi 5 kalimatin. Sedekah itu ketika kita keluarkan,
Jadi ketika orang si pemberi sedekah ini mengeluarkan sedekahnya, maka sedekah itu takkan lama si kalimatin. Dia akan ngomong 5 kalimat. Al awal kuntu sogirotan fakab berdani. Yang kedua, kunta harisi fal'an sirtu harisuka. Yang ketiga, kuntu aduan fa'ahbabtani. Yang keempat, kuntu faniyatan fa'abqaidani. Yang kelima, kuntu qalilatan fakastartani. Kuntu sogiratan fakabbartani. Yang pertama dia ngomong, saya itu asal mulanya, dulunya itu kecil, sedikit. Tapi gara-gara kamu keluarkan untuk sedekah, maka saya berubah bisa menjadi lebih besar lagi. Itu sedekah. Bisa jadi uang cuma 5.000. 5.000 tidak ada nilainya apa-apa. Tapi kalau 5.000 kita sedekahkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, nilai yang tadinya itu sangat kecil bagi kita bahkan. Tidak ada nilainya apa-apa barangkali. Tapi bagi orang yang membutuhkan sangat besar nilainya, 5.000 itu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang bertengkar sampai bacok-bacokan kadang-kadang itu kan. Hanya apa ya, sekedar berapa rupiah gitu aja. Hanya sekedar berapa rupiah. Barangkali bagi orang lain itu tidak ada nilainya apa-apa, tidak material. Tapi bagi orang lain, bagi seseorang itu bisa jadi nggak material, tapi bagi orang lain bisa jadi sangat besar. Sehingga dengan sedekah ini, uang yang tadinya kecil nilainya, fakab bardani, maka engkau jadikan saya menjadi lebih besar dengan sedekah. Kemudian yang kedua, kunta harisifal ansirtu harisuka. Dulu sebelum kamu menyedekahkan saya, misalnya ini harta benda kita ngomong gitu, kamu selalu menjaga saya. Sayang saya, kamu simpen serapet-rapetnya, kamu jaga sebagus-bagusnya lah. Jadi ketika belum disedekahkan, maka saya selalu kamu jaga terus. Fal'an, nah sekarang, karena kamu sudah menyedekahkan saya, sirtu harisuka. Maka sekarang saya akan menjagamu. Saya akan menjagamu. Sehingga tadi di awal disampaikan juga bahwa sedekah ini bisa menjaga orang, bisa terbebas dari mara bahaya. Nah ini karena sedekah. Ya asal mulanya kalau belum kita sedekahkan, kita akan selalu jaga uang kita kan. Khawatir kalau dicopet orang, khawatir kalau kemalingan. Nah, benar itu khawatir terus. Tapi begitu sudah kita sedekahkan, maka harta itu yang akan menjaga kita. Wasalita kuntu aduan fa'ahbabtani. Dulu saya ini jadi musuhmu. Namun sekarang, saya sekarang kau jadikan sebagai kekasih. Dulu sebagai musuh, nah sekarang jadi kekasih. Yang keempat, kuntu faniyatan famqaidani. Dulu saya ini fana. Fana. Loh, harta benda kalau tidak kita apa-apakan, paling apa habisnya? Kita makan. Makan selesai. Paling ke WC. Selesai ke belakang. Selesai. Itu sudah langsung hilang begitu saja. Tapi begitu kita sedekahkan, fa'abqaidani. Harta kita akan menjadi kekal, karena ini bisa sampai besok di akhir. Wal khamisah kuntu qalilatan fakastartani. Dulunya saya sedikit. Tapi karena kamu sedekahkan, sedikit saya ini kemudian menjadi banyak. Maka seperti surat Al-Baqarah di awal. Bagikan orang yang nabati habbatin, orang yang menanam biji. Jadi satu biji saja itu, pada akhirnya bisa sampai 700 biji. Yaitu tadi, yang hanya kecil kemudian karena disedekahkan bisa jadi banyak. Loh, ini yang disampaikan oleh sedekah kepada kita ketika kita sedang mengeluarkan uang itu untuk sedekah. Yang tadinya kecil, yang tadinya tidak ada apa-apanya, bisa menjadi besar. Yang tadinya dulu kita itu menjaga terus, khawatir kalau hilang, sekarang malah sedekah itu yang menjaga kita. Dulunya jadi musuh kita, sekarang menjadi kekasih kita. Yang dulunya fana, kemudian menjadi kekal. Yang dulunya hanya sedikit, sekarang menjadi banyak. Nah, ini beberapa hal tadi yang perlu kami sampaikan terkait dengan masalah sedekah. Namun dari itu semua, ada beberapa hal yang barangkali perlu menjadi perhatian kita. Ini saya coba ambilkan juga dari kitab Duratun Nasih. Atas nama diri. Yang perlu diperhatikan ketika kita memberikan sedekah.
Yang pertama, memang yang bagus itu kita sedekah dengan cara menyembunyikan. Jadi sedekah ini kita lakukan dengan cara kita sembunyikan, tidak ngedeng, tidak tampak jelas-jelas. Tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu juga jadi catatan bagi para pemuka-pemuka agama, bagi para pemimpin. Itu akan lebih bagus kalau sedekah itu memang diperlihatkan. Karena sebagai contoh, bisa sebagai contoh. Terutama juga kalau sedekah itu sedekah wajib, zakat. Justru malah perlu itu justru ngedeng jelas-jelas supaya orang lain melihat bahwa kita melakukan sedekah, kita membayar zakat dan seterusnya. Nah, kalau wajib malah yang bagus ditampak. Namun sedekah-sedekah yang lain itu yang bagus itu disembunyikan. Bahkan ulama-ulama salaf dulu itu sampai mereka itu mau sedekah saja, itu mencari orang yang buta. Supaya apa? Supaya orang buta ini tidak tahu siapa yang ngasih sedekah. Atau kadang-kadang ada juga dengan cara mereka itu menali uang itu ke sarung orang yang sedang tidur. Jadi ada orang miskin lagi tidur itu kan, dia pakai sarung. Nah di situ uangnya itu ditali di sarungnya, sehingga ketika dia bangun sudah ada uang di sarung dan tidak tahu siapa yang sedekah. Atau kadang-kadang mereka itu apa ya? Mereka taruh di jalan-jalan yang biasa dilewati orang-orang fakir miskin. Ini dalam rangka untuk menjaga apa ya keikhlasan dari apa yang dia lakukan. Yang kedua, agar waspada juga dari sikap mengungkit-ungkit ataupun menyakiti. Nah, ini perlu nih jadi perhatian kita. Jangan sampai ketika kita bersedekah kemudian kita ungkit-ungkit gitu. Dan kita ungkit-ungkit, kamu kalau nggak saya kasih nih, kamu juga nggak akan bisa apa. Nah, ini namanya mengungkit-ungkit. Itu bisa menyakiti. Itu bisa menyakiti orang yang kita sedekahi. Maka ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya, kalau kita kepingin sedekah kita benar-benar ada nilainya di sisi Allah, ya jangan kita ungkit-ungkit lagi. Karena mengungkit itu ya sama seperti dengan kita riak gitu, supaya dilihat orang. Kemudian mengeluarkan harta yang terbaik. Nah, ini yang perlu harus kita kan. Antara lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Ya, Allah itu thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu ya bersih, bagus. Dan nggak akan menerima kecuali dari barang-barang yang bagus, yang baik. Nah, mengeluarkan harta pun juga dari barang-barang yang kita senangi. Bukan sisa-sisa, mestinya gitu. Bukan sisa-sisa kemudian kita kasihkan ke orang. Kita tidak butuh baru dikasih ke orang. Yang keempat, memberikan sedekah dengan wajah yang ceria, riang, bukan dengan sikap yang cemberut. Dari perlu kalau kita ngasih sedekah itu supaya orang lain yang menerima juga merasa senang. Maksudnya. Jadi harus dengan wajah yang ceria, jangan cemberut. Yuk kita ngasih uang kepada orang lain kalau sampai itu cemberut, ya tidak ada nilainya apa-apa. Maka sabaqah dirhaman ala mi'ati alfi. 1 dirham saja itu bisa lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibanding dengan 100.000 dirham. Karena apa? Karena kita ngasihnya dengan senang, orang menerima dengan senang. Gitu kan. Nah, riang gembira orang menerimanya itu menjadikan nilainya tinggi di sisi Allah. Dan yang kelima, hendaklah kita juga menyisihkan sebagian dari harta kita untuk kita berikan kepada orang alim, orang yang bertakwa, yang memang membutuhkan sebagai sarana mereka untuk berbakti dan bertakwa kepada Allah. Nah, sebagai penutup, ini saya juga ambil dari hikmah di dalam kitabnya Ibnu Athaillah Al-Hikam. Al-a'malu suwaru qa'imatun. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal-amal perbuatan yang kita lakukan itu hanya sekedar gambaran saja. Jadi kalau orang itu hanya jengrengi tubuh kita. Hanya jasad saja. Hanya jasadnya saja. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Nah, ruh dari amal yang bisa menjadikan amal ini bernilai, yang bisa menjadikan jasad seseorang itu ada nilainya, ada manfaatnya, bisa diambil manfaat oleh orang lain itu adalah wujudu sirril ikhlasi fiha. Karena wujudnya rahasia-rahasia keikhlasan yang ada di dalam amal kita. Nah, ini kunci dan pokok. Seberapa banyak
amal kegiatan yang kita lakukan. Kalau sirrul ikhlas tidak ada di dalam amal kita, maka itu hanya sekedar gambaran saja. Hanya sekedar jasad saja. Loh, jasad itu ya tidak ada nilainya apa-apa kalau tidak ada ruhnya. Yang menjadikan jasad seseorang bernilai itu karena ruh. Yang menjadikan amal kita itu ada nilainya di sisi Allah. Yang menjadikan amal kita ini ada manfaatnya. Itu karena sirrul ikhlas, karena ikhlas yang ada di dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Nah, inilah beberapa hal yang barangkali bisa menjadi renungan kita di pagi hari ini, di akhir-akhir masa-masa Ramadan kita, mudah-mudahan bisa menambah, meningkatkan kualitas dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar-benar dari apa yang kita lakukan, kita benar-benar bisa merasakan buah dari amal kita, yang itu juga menunjukkan adanya satu tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah dan kita akan diberikan balasan besok di akhir. Nah, ini sedikit yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas materinya. Mungkin yang paling mengena itu jangan khawatir ya, harta berkurang kita karena sedekah. Mungkin. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz Subhan, dapat menggunakan fitur raise hand atau mengetik di kolom chat seperti itu. Ada satu dari Pak Acep. Kemudian apa ada lagi? Ya, untuk sambil menunggu silakan Pak Acep dipersilakan untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lihat Pak ya. Betul Pak. Jadi apabila kita simak apa yang disampaikan Ustadz dari awal sampai dengan akhir tadi, bahwa sebab seseorang itu melakukan amal sedekah jariyah itu, salah satunya adalah mungkin karena dia ingin melakukan berbagi rezeki dengan ikhlas kan gitu ya Ustadz ya. Namun saat ini kan dengan perkembangan teknologi, terkadang banyak datang ke WA kita atau di Facebook dan lain sebagainya, orang itu mengajak kita untuk memberikan sodakoh, infak dan lain sebagainya. Terkadang ada yang setengah memaksa kan seperti itu, walaupun kita tidak mengenal dan lain sebagainya. Nah, sementara mungkin kita sebagai orang yang berpenghasilan tetap sebagai pegawai negeri, itu kan terkadang perhitungan untuk amal sedekah jariyah dan lain sebagainya itu kan ada batasan gitu Ustaz ya. Tidak seperti orang yang berusaha yang pemasukannya itu luar biasa kan gitu ya. Terkadang nggak terhingga kan gitu ya. Nah ini dalam menyikapi yang seperti ini Ustaz, misalnya kalau banyak sekali yang datang meminta di WA walaupun kita tidak mengenal, ini bagaimana caranya Ustaz? Soalnya ya yang dekat meminta, yang jauh meminta, dan yang tidak kenal pun banyak yang meminta gitu loh. Cara membaginya seperti apa? Dan untuk menjaga keikhlasan kita dalam melakukan sedekah ini seperti apa? Katanya kan kita harus tersenyum tuh. Tapi kalau ada yang setengah memaksa begitu, kadang-kadang ya hati kita juga agak terganggu gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pencerahannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, terima kasih nih Pak Asep atas bahan untuk diskusinya pagi ini. Dan ini memang tidak cuma Pak Asep sendiri ya yang alami gitu kan. Saya yakin banyak kawan-kawan juga mengalami hal semacam ini. Sering ada orang yang memaksa untuk melakukan ini, diajak sedekah dan lain sebagainya. Dan itu Pak Asep dengan mudahnya teknologi sekarang ini kita berbaik sangka dulu ya. Bahwa ya mudah-mudahan memang mereka melakukan untuk kebaikan kan gitu. Kita berbaik sangka lah, husnudzon dulu gitu. Jadi jangan sampai kita suudzon lah, yang muncul harus husnudzon. Kemudian bagaimana sikap kita? Kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kita tidak perlu harus memaksa, kita mesti harus ikut. Kalau menurut saya gitu Pak Asep. Karena tadi yang namanya orang diminta untuk sedekah itu juga sesuai dengan
kemampuan dia. Makanya di awal tadi al-ajru biqadri ta'ab. Jadi pahala yang kita dapatkan itu ya sesuai dengan kesulitan yang kita alami. Kalau memang kita merasakan sulit, atau kalau misalnya karena kepenghasilan kita yang tetap gitu ya, kalau kita misalnya hanya bisa ngasih sedikit, tidak apa-apa. Itu bukan menjadi apa ya? Nilainya kemudian rendah di sisi Allah, enggak. Kalau memang kita bisa, Kalau ternyata memang enggak bisa, enggak apa-apa, kita bisa menolak dengan baik gitu ya. Artinya jangan sampai ya dia pun dengan memaksa gitu, kemudian kita ikut marah-marah gitu ya enggak boleh. Artinya tetap kayak apapun kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan respon yang positif kepada mereka. Kita kasih respon gimana. Meskipun kita nggak ngasih gitu ya. Meskipun kita nggak ngasih. Nggak apa-apa. Karena memang kita sesuaikan dengan posisi kita. Nggak wajib gitu. Kita harus ngasih kemudian sampai kita harus hutang ke sana kemari hanya gara-gara mau sedekah gitu ya. Nah itu namanya kita memberatkan diri kita sendiri. Yang nantinya malah justru kita yang akan gerundal sendiri kan. Jadi kita tetap memberikan respon yang positif ke mereka. Kita tetap husnudzon ke mereka. Ini mudah-mudahan memang benar ya dipakai untuk kegiatan amal yang baik. Namun ketika kita tidak sanggup, tidak bisa memberikan kepada mereka, kita kasih bentuk penolakan, tapi penolakan yang baik. Gitu. Penolakan sehingga mereka bisa merasakan bahwa apa yang kita sampaikan, mereka tidak terlalu banyak kecewanya lah dari apa yang kita sampaikan sebagai respon. Dan itu banyak nih Pak, banyak sekali gitu kan. Mungkin tidak hanya Pak Asep saja, kawan-kawan yang lain pun akan merasakan hal yang sama. Ini pun juga kadang-kadang mungkin bisa kita rasakan ketika kita menjadi misalnya panitia suatu kegiatan, kan gitu. Ternyata kekurangan dana, akhirnya kita mencoba cari dana gitu. Cuma itu tadi caranya kadang-kadang dengan menggunakan paksaan-paksaan itu yang tidak boleh sebenarnya. Ya kita namanya mencari ya sesuai dengan kemampuan orang ya, kemampuan orang masing-masing. Ya tidak harus kita paksa, kita hanya mengajak dan menghimbau kepada mereka, kemudian kita kasihkan realisasi yang sudah pernah mereka ikut berkecimpung di dalamnya ketika mereka bersedekah. Nah barangkali itu juga akan menjadi nilai tambah bagi orang yang selama ini meminta mengajurkan orang untuk bersedekah. Nah bagi kita sendiri ya itu tadi, kita kalau tidak sanggup, belum bisa karena keterbatasan dana, kita meresponnya dengan respon yang baik. Respon ya tadilah dengan tanya tersenyum, itu mereka juga akan merasa lebih nyaman gitu. Itu kira-kira Pak Asep ya, ini Pak. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Kemudian ada di raise hand Ibu Endang. Ibu Endang, dipersilakan Bu Endang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustadz, saya off cam ya. Baik Bu. Enggak, Bu. Ya, memang menuju penghabisan atau penutupan Ramadan ini kan kita memang disarankan untuk semakin banyak untuk bersedekah gitu ya Pak Ustadz. Cuman saya melihat fenomena sekarang gitu ya. Menurut Pak Ustadz, lebih baik mana kita bersedekah secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi? Karena kan ibaratnya tangan kanan memberi, tapi tangan kiri kan tidak mengetahui. Tapi sekarang ini kebalikan Pak Ustadz. Tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Jadi sedikit posting gitu ya. Kita mau bersedekah, sedikit posting. Ataupun kita menerima pemberian orang, posting juga gitu ya. Nah, sedangkan kita kan untuk mengukur keikhlasan itu kan kita juga nggak tahu ya. Nah ini kira-kira bagaimana ya Pak Ustadz, menurut pendapat Pak Ustadz terhadap hal seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang Yainatun atas tambahan bahan untuk diskusi. Nah ini ada kaitannya juga dengan yang di chat ini yang siapa Pak Deden ya kalau nggak salah ya. Ini terkait dengan sedekah juga yang pernah kita berikan juga kepada orang lain gitu kan. Bagaimana nih misalnya kita coba ungkit gitu kan, seperti apa. Terima kasih Bu Endang. Jadi kalau sudah terkait dengan masalah nanti kita angkat sedekah kita dalam chat gitu ya,
Itu memang ranahnya sudah ranah di dalam hati kita. Ranah di dalam hati itu kaitannya hanya diri kita dengan Allah. Tidak ada orang lain yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Nah, kalau sudah ranahnya diri kita dengan Allah, kalau di dalam chat itu memang kita benar-benar ikhlas mengajak orang. Jadi saya sudah sedekah loh segini, masa kamu nggak sedekah misalnya. Jadi dalam rangka untuk memotivasi orang, tapi bukan dalam rangka untuk riak gitu ya, bukan dalam rangka untuk riak, tapi dalam rangka untuk supaya orang lain ini kalau sudah ada orang yang memulai, nah kali yang lain ikut mulai. Nah, niat ketulusan di dalam hati, dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada orang lain, bukan dalam rangka untuk riak. Nah, itu tidak ada masalah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau sudah di dalamnya muncul penyakit riak, maka riak itu kan disebut asyirkul khafi ya. Asyirkul khafi ini merupakan syirik yang tidak tampak. Itulah riak. Artinya syirik tidak tampak, kita itu beribadah bukan karena Allah, tapi kita menyekutukan Allah. Karena ada niat-niat yang lain, gitu. Ada keinginan yang lain. Itu berarti masuk kategori syirik, tapi syirkul khafi. Tidak masuk kategori murtad lah gitu ya. Tapi menjadikan amal kita itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah, kalau misalnya kita dikit-dikit chat gitu, menyampaikan apa yang kita sedekahkan atau kita mendapat dari orang kita chat, kalau tujuannya benar-benar dalam rangka memotivasi orang, tidak ada masalah. Selama tidak ada unsur riaknya di situ. Bahkan ini kalau ulama-ulama yang ahli makrifat itu menyampaikan bukan hanya sekedar riak. Kalau riak itu kan dalam rangka supaya orang lain tahu. Bahkan kita sendiri di dalam kamar tanpa ada orang lain tahu, itu bisa menjadikan amal kita itu bisa hilang. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Loh, kenapa bisa? Karena ada ujub di situ. Bukan riak ini malah, ujub. Ujub itu muncul karena kita merasa lebih dari orang lain. Ambil saja contoh misalnya kita malam-malam sholat tahajud, gitu kan? Kita ngaji Al-Quran. Gitu. Nah, ketika kita ngaji Al-Quran, sholat tahajud, di situ kita sendirian, terus suasananya sunyi. Nah, dalam hati kita kemudian muncul, ya Allah, alhamdulillah saya bisa tahajud. Itu loh, tetangga-tetangga saya, yuk kebangetan, nggak ada yang mau bangun. Loh, kalau itu sudah muncul, itu aja sudah disebut dengan ujub. Sifat ujub seperti ini, itu kan kadang-kadang memang sering muncul pada diri kita. Nah, ini juga bisa merusak amal kita. Apalagi kalau sampai muncul riak gitu ya. Jadi kalau memang tujuannya dalam rangka untuk memberikan motivasi ke orang lain, bukan karena kita pamer gitu ya, bukan karena kita pamer, tidak ada masalah. Namun memang ada pendapat yang menyampaikan kalau itu dia adalah sebagai panutan masyarakat, dia sebagai tokoh dalam masyarakat, pemimpin dalam satu masyarakat, maka sedekah itu malah dianjurkan untuk diperlihatkan. Supaya apa? Masyarakat yang lain supaya mengikuti. Oh iya, pemimpin saya itu mau sedekah. Masa saya sebagai rakyatnya nggak mau? Nah, ini dalam rangka untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Kalau itu yang dilakukan, tidak ada masalah. Itu boleh. Jadi memang semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing, kepada hati kita masing-masing. Nah, kalau hati kita ini benar-benar bersih, maka akan terpancar itu juga kebersihan. Di dalam dohir kita, al-dohir tadullu alal batin. Jadi dohir kita akan terpancar kebersihan dari niatan kita itu karena memang hati kita hati yang bersih. Nah, itu kira-kira Bu Endang, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban dari permasalahan tadi. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Memang perkara ria ini sangat sulit ya dikenali, gitu, perkara hati. Bahkan ada yang dikatakan bahwa ria itu bagaikan jalannya semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, gitu. Jadi sulit dikenali bagaimana hati seseorang itu. Baik, apa masih ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Tapi untuk awal-awal riak tidak ada masalah nih, Mas Ramadan. Biasa ya. Artinya gini, artinya ini adalah latihan. Ini adalah latihan. Dan ini memang ada satu cerita, ini ulama besar juga. Ketika beliau itu mengimami di satu masyarakat. Beliau itu kepingin tampil terus di depan.
Terus pokoknya setiap kali ada kegiatan keagamaan dia kepingin tampil di depan, dia kepingin ngimami lah. Kemudian suatu ketika temennya sama ulama juga menyampaikan, kamu itu kan mau ngimami di sini kan karena kepingin dilihat masyarakat kan. Kamu kepingin ngimami di sini kan karena supaya kamu disanjung masyarakat kan. Nah itu kemudian sang ulama tadi yang memimpin kegiatan agamaan itu ngomong, iya memang. Pada awalnya saya punya niat seperti itu. Pada awalnya. Namun dengan berjalannya waktu, ternyata Allah memberikan kayak nur gitulah ya di dalam hatinya, sehingga sifat riya itu sudah sama sekali tidak. Jadi saya itu menjalankan sudah benar-benar ikhlas. Dan itu karena memang latihan gitu. Awalnya memang itu pasti ada, apalagi kayak kita ini kan. Riya enggak. Terus jangan kemudian karena riya terus kita enggak mau, jangan. Loh, siapa nanti yang mau berjuang gitu. Jadi bukan kemudian karena masih ada penyakit ini terus kita mundur nggak mau melakukan, nggak boleh. Nah, itu namanya al-ya'as. Al-ya'as itu putus asa. Putus asa nggak boleh. Yang ada itu harusnya ar-roja, punya harapan yang kuat di depan gitu. Bahwa nanti kalau saya berubah seperti ini akan menjadikan masyarakat makin bagus dan seterusnya. Di roja itu yang harus kita kuati. Jadi jangan putus asanya. Tidak masalah di awal-awal ada penyakit-penyakit dia dan seterusnya. Tapi lama-lama akan terlatih sehingga bisa benar-benar menjadi ikhlas dalam kita beramal. Begitu Mas Ramadan, terima kasih Mas. Siap, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin atas jawabannya, semoga memberikan kita pemahaman yang jelas ya, alhamdulillah. Kemudian kita berlanjut ke acara selanjutnya Pak Ustadz, mungkin kita tutup dengan doa. Mungkin Pak Ustadz mohon dapat untuk memimpin doa mungkin bagi kita semua pada pagi hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحمد يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وعملا طويلا مباركا. اللهم اجعل أولادنا واجعل أهلنا واجعل ذرياتنا واجعل جماعاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل الذكر ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر فإنك على كل شيء قدير. اللهم ثبت إيماننا، اللهم نور قلوبنا، اللهم سلمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم ارزقنا الاستقامة والإخلاص في عبادتك وطاعتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian untuk selanjutnya silakan apabila ada agenda lain dapat meninggalkan ruangan Zoom Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Izin live. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih telah mengikuti agenda kegiatan Ramadan yang diadakan Bintal DJPK pada tahun ini. Kemudian selamat bersilaturahmi dengan keluarga Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.